Allah firman apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah, ketika orang akan berangkat haji, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal takwa. Bekal yang terbaik takwa. Karena dengan itu dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau umpamanya dia bawa duit sebanyak-banyaknya, dan ini kita berbekal, kita bawa uang, dianjurkan. Tapi umpamanya dia bawa uang, tapi nggak ada takwa, bagaimana akan menjadi haji yang mabrur? Sampai di sana berbuat maksiat. Sampai di Mekah tidak melaksanakan perintah Allah. Sampai di Mekah dia tinggalkan, dia hanya di hotel aja, cari yang enaknya saja. Karena dia punya uang, tapi nggak bekal takwa. Yang terpenting takwa. Makanya modal takwa ini yang paling penting untuk kita meraih sukses dunia dan akhirat. Dan wasiat takwa banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan wasiat para ulama salaf. Saya tidak bacakan semuanya, saya akan beberapa ayat saja dan juga beberapa hadis. Ayat yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida." Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang telah diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa wasiat Allah telah wasiatkan kepada orang ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua untuk melihat dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Di halaman 36 dan halaman 37 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini suruh bertakwa kepada Allah dan kita memperhatikan tentang hari esok. Bertakwa kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian kita perhatikan bahwa kita pasti akan mati. Kita ini pasti akan mati dan kita akan ditanya oleh Allah. Maka dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah SWT. Hitung dosa-dosa kita dan hitung juga apa dari kewajiban yang kita lalaikan. Dan bagaimana dosa yang kita pernah lakukan, kita segera yang lalai dari kewajiban itu, kita tutupi. Kita laksanakan yang sunnah-sunnah. Kemudian, dosa yang kita lakukan, kita segera taubat kepada Allah. Karena kita akan bertemu dengan Allah. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian, selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab." Bawalah bekal, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi bekal di sini yaitu bekal takwa. Bukan berarti uang dan bekal yang lain nggak dibawa, tetap dibawa. Tapi yang paling baik adalah takwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. Dan ini juga peringatan. Awal turunnya ayat ini berkaitan dengan siapa? Dengan orang-orang yang berangkat menunaikan ibadah haji nggak punya bekal. Jadi orang dari Yaman itu datang ke Mekah nggak punya bekal, sehingga mereka harus minta-minta kepada orang. Ditegur oleh Allah SWT. Disuruh berbekal. Artinya mereka bawa uang. Kalau ditakdirkan dia sudah bawa uang, sudah dia bawa semampunya, qadarullah di sana itu habis atau mungkin hilang, maka terpaksa dia harus minta. Dan boleh dia mendapatkan uang zakat. Boleh, menurut penjelasan para ulama. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dia boleh berhak untuk mendapatkan zakat. Kenapa? Dia termasuk Ibnu Sabil, habis bekalnya. Tapi yang terpenting yang tetap harus ada pada dia yaitu takwa.
Meskipun bekal uangnya habis, tapi takwa harus ada. Tapi jangan berangkat dalam kondisi tidak punya uang, nggak berangkat. Dia berangkat dalam kondisi tidak punya uang, nggak boleh. Dia harus bawa bekal, meskipun sedikit tetap harus bawa bekal. Tapi bekal yang terbaik adalah takwa. Jangan sampai seperti orang-orang yang Yaman yang datang dalam keadaan tidak punya bekal. Ditegur oleh Allah. Ini sebab turunnya ayat ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Mukatsir dalam tafsirnya. Kemudian selanjutnya, wasiat dari Nabi Muhammad SAW tentang takwa ini banyak sekali. Ya, hadisnya saya nggak baca semuanya. Di antaranya yaitu di halaman 39. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul bersabda, "Ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Dan bergaulah sama manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Darimi, Hakim. Hadis ini hasan. Nabi bersabda, bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya takwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di pondok, bukan hanya di rumah, di semua tempat. Dalam perjalanan, di pasar, di kantor, di tempat kuliah, di kampus. Ketika kita safar, di mana saja takwa kepada Allah. Meskipun keluarga kita tidak melihat, meskipun orang tua tidak lihat, meskipun istri tidak melihat, meskipun suami tidak melihat, meskipun anak tidak melihat, meskipun teman tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Takwa kepada Allah di mana saja, di saat kita sendiri maupun di saat kita berjamaah. Takwa kepada Allah. Bahwa ada juga orang yang takwa kepada Allah di saat di masjid dia takwa. Di saat di pondok dia takwa, di saat di rumah dia takwa. Ketika keluar maksiat dia. Maka Nabi mengatakan, bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat dan Allah akan menghisab kamu. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Kemudian kata Nabi, iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Ini saya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Kita setiap hari jelas berbuat dosa, berbuat maksiat. Yang pertama, kita taubat kepada Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka Nabi lebih dari 70 kali taubat kepada Allah dalam satu hari. Istighfar dan Nabi taubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Kemudian yang kedua, yaitu suruh iringi perbuatan jelek dan perbuatan baik dengan kita melakukan amal-amal soleh. Jadi poin yang kedua ini dari hadis ini, yang pertama taubat, yang kedua melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang sesuai dengan syariat akan menghapuskan dosa kita. Umpamanya kita berdosa dari memandang yang bukan mahram, kita melihat wanita yang diharamkan oleh Allah, nggak boleh kita memandang. Artinya disuruh kita tundukkan pandangan. Dengan mandang ini jelas satu dosa, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib juga kepada Jabir. Bagi kamu yang pertama, tapi yang kedua tidak. Disuruh kita tundukkan pandangan. Yang jelas ini dosa. Kalau kita terus memandang, dosa. Bagaimana obatnya? Bagaimana kafarahnya? Ya kita berbuat kebaikan. Di antara bentuk kebaikan, ya kita berwudu, sholat. Itu akan menghapuskan dosa kita. Seperti kita ke masjid, sholat berjamaah. Itu juga akan menghapuskan dosa kita. Itu di antaranya. Tapi tetap kita menahan diri, jangan sampai kita terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kita melakukan amal-amal soleh, di antaranya dengan kita berwudu, kemudian berangkat sholat berjamaah di masjid, itu akan menghapuskan setiap langkah, menghapuskan dosa, setiap langkah mengangkat derajat kita. Begitu juga kita sedekah, karena sedekah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan yang lainnya dari amal-amal soleh. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh kita untuk berbuat baik. Di sini Nabi menyebutkan dengan lafaz manusia. Bukan wa khaliqil muslim, bukan wa khaliqil mu'min, tapi wa khaliqin nas. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita bergaul dengan manusia ini dengan akhlak yang mulia. Dan ini harus kita perhatikan. Bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya.
Di sini sahih. Jadi Nabi menyuruh kita untuk mempunyai akhlak yang mulia. Jadi bergaul. Pertama kepada orang tua, bagaimana akhlak kita, tunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, kepada tetangga, kepada kaum muslimin.